Kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah, Los Rarewel. Pak Burhan, sekarang kita ngobrolin terkait tragedi Semanggi 1 dan 2 ya Pak. Sebenarnya bagaimana posisinya itu Pak? Apakah termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak? Nah, karena dari dulu orang itu nggak selesai-selesai ngomongin itu. Betul, betul. Jadi memang dari dulu juga sih inginnya saya cepat selesai gitu. Tapi kan perlu proses dan kami sudah membentuk tim untuk penyelesaiannya dan insya Allah lah ke tim ini dapat menyelesaikan walaupun mungkin tidak keseluruhan karena kan banyak sekali ini perkara-perkara HAM-nya. Insya Allah lah itu akan berjalan. Tapi itu sebenarnya HAM berat atau biasa menurut Pak Burhan? Kalau dulu sih bunyinya saya tidak dalam kapasitas itu HAM berat atau iya, ada gitu. Komnas HAM Pak ya? Ya ada Komnas HAM itu kan. Tetapi nanti kan pemberkasan di sana di penyelidikannya itu di Komnas. Apakah perkembangan penyelidikannya sudah siap untuk dituntaskan saat ini? Pada dasarnya begini, saya udah membuat tim. Nanti kita akan kerjasama dengan Komnas HAM. Ada yang menilai pekerjaan rumah abadi kejaksaan adalah jaksa nakal. Dan kualitas penegakan hukum. Bagaimana Pak Burhan melihat ini? Kami juga dalam kemarin sudah kita bentuk juga tim 53 ya untuk isinya dalam rangka isinya adalah kita akan bersih lah pokoknya begitu. Ya kita memang gimana ya dalam rumah kadang-kadang anak ini ada yang nakal ada yang tidak itu hal yang lumrah. Tetapi saya mengeliminir gimana pun juga kita akan bersih itu aja. Jadi tugas Pak Jia juga termasuk tukang sapu Pak ya? Ya bukan tukang sapu, kita ngajak lah Gus, gitu. Ngajak nyapu maksudnya. Nyapu ya? Kalau saya kan juga tukang sapu Pak di dunia malam. Kira gini, yang paling sulit kan merubah pola mindset mereka, ya bagaimana yang tadinya mungkin harus serba duit sekarang, ayo nggak usah pakai duit mau naik pangkat apapun nggak usah apa-apa. Tapi ayo kita belajar lah untuk bersih. Iya. Kalau kata orang Jawa itu kalau batuk itu kan orang Jawa watuk itu bisa diobati. Tapi kalau watak susah diobati Pak. Betul. Itu perlu waktu lah. Perlu waktu. Tapi ya? Saya yakin bisa. Saya yakin ya. Iya. Saya sebagai umat yang beragama harus yakin. Harus yakin. Ini Pak ya, pertanyaan saya terakhir sebelum saya tausiah ini. Perja nomor 19 2020 mengandung kontroversi, pendapat Pak Burhan? Ya memang iya mengandung, tapi gimana pun juga kita akan cobanya harus berjalan perja itu. Gitu. Sekontroversi apapun? Iya. Tapi Bapak optimis dengan perja ini? Ya harus optimis. Harus optimis. Ini kan diskresi saya ini adalah keputusan kami ya gimana pun juga harus kita berjalan. Oke, karena saya banyak melihat perdebatan itu di masyarakat soal Perja 19. Ini kan ada yang bilang berpotensi jadi alat untuk menyembunyikan aset koruptor, Pak. Ini kan di dalam gini. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 3 tahun 71, itu uang pengganti itu tidak ada subsidiarnya, tidak ada harus diganti dengan hukuman kan. Ini kan terjadi permasalahan. Kalau yang undang-undang yang sekarang itu kan ada, misalnya tidak dibayar hukuman, diganti dengan hukuman. Yang dulu enggak. Yang dulu enggak ya? Dulu enggak. Dan tentunya kita begini, pada dasarnya walaupun ini penghapusan itu ada administrasinya, tetapi kewenangan untuk melakukan penagihan itu tetap ada. Tetap ada. Oke, jadi kalau ada nanti suatu saat orang itu kaya, ya kita minta lah. Tetap diminta Pak? Tetap diminta, kita harus bayar. Kalau nggak ada uang ya tambahan hukuman? Ya nggak bisa, karena undang-undang lama tidak mengatur itu. Tidak mengatur itu?
Oke, ternyata tidak sesimpel itu ngomong hukum, Sel. Itu loh. Makanya saya nggak berani jadi hakim atau jaksa. Kenapa? Karena saya sendiri selalu mengatakan begini, kita itu sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Aduh. Sangat menarik obrolan saya dengan Pak Burhan. Pak J.A. jangan kemana-mana, saatnya tausiah ala Gus Miftah. Mari kita dengarkan tausiah ala Gus Miftah. Tausiah ala Gus Miftah kali ini akan membahas tentang kesadaran hukum. Sobat Kepo, ada seseorang namanya Sabit bin Nu'man. Satu saat dia berjalan menyusuri sungai. Ketika dia berjalan menemukan buah apel, 1 biji. Kemudian buah apel itu dimakan. Begitu buah apel itu dimakan habis separuh, baru kemudian dia mikir, apel ini punya siapa? Ini pasti ada yang punya. Kenapa tanpa seizin yang punya harus saya makan? Maka saat itu tumbuh rasa bersalah di dalam hatinya. Karena memang benar, yang namanya perbuatan dosa itu adalah al-ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatolya alaihin nas. Dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat orang. Gak ada orang korupsi hatinya nyaman dan dia pasti khawatir kalau dilihat oleh orang lain. Akhirnya Sabit bin Nu'man kemudian berjalan menyusuri sungai dan dia mencari siapa yang punya buah apel ini. Ketemulah dengan seseorang yang ternyata orang ini penjaga kebun apel. Dia mengatakan kepada orang ini, "Mas, saya minta maaf. Saya telah mengambil buah apel ini dari sungai. Kemudian saya makan tanpa seizin kamu. Tolong izinkan saya dan ikhlaskan dari buah apel yang separuh ini." Dijawab sama penunggu kebun apel dengan mengatakan, "Mohon maaf, Mas Sabit. Saya bukan yang punya buah apel ini. Saya punya juragan yang memiliki ini. Kalau Anda mau minta maaf, silahkan cari juragannya." Sabit bin Nu'man kemudian bertanya kepada sang penunggu kebun, "Di manakah rumah majikan itu? Saya akan minta maaf." Dijawab sama sang penunggu kebun, "Hei Sabit, rumah juraganku sangat jauh. Kalau kamu tempuh dengan perjalanan, bisa sampai 1 hari 1 malam. Demi mendapatkan keridhaan dan kerelaan dari sang juragan apel ini, Sabit bin Nu'man menempuh perjalanan 1 hari 1 malam. Sehingga ketika ketemu dengan juragan, dia mengatakan, "Wahai juragan, maafkan saya. Saya tadi menemu buah apel, kemudian saya makan separuh, dan saya tahu ini bukan hak saya. Tolong maafkan saya." Sang juragan kebun apel kemudian mikir, ini orang kok jujur amat. Hanya menemukan 1 buah apel, kemudian dimakan separuh, dan dia merasa bersalah dan berdosa. Kemudian apa yang dia sampaikan? "Wahai Sabit bin Nu'man, kamu saya maafkan. Tapi syaratnya 1. Apa? Kamu harus menikahi anak saya." Waduh, stres dia. La haula wala quwata illa billah. Untuk mendapatkan maaf dari pemilik apel, dia harus menikahi anaknya. Coba. Tapi demi demi mendapatkan kerelaan dan keridhaan dari juragan apel, si Sabit mengatakan, "Oke, saya siap menikahi anak Anda." Kemudian sang juragan mengatakan, "Tapi wahai Sabit, kamu harus tahu, anak saya tuli, anak saya buta, anak saya lumpuh kakinya." Langsung dia mikir, "Alah mak, saya pikir SDSB, semok depan semok belakang." Ternyata anaknya buta, tuli, lumpuh. Tapi demi mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, dia mengatakan, "La haula wala quwata illa billah. Oke, saya nikahi anak Anda." Begitu malam pertama dia datang ke kamar sang istri, dia dodok kamarnya, kemudian dia mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ternyata ada jawaban dari dalam kamar. Si Sabit mikir, waduh, jangan-jangan salah kamar. Kenapa? Tadi bapaknya mengatakan dia bisu, ternyata bisa menjawab salam. Begitu dia mau pergi, dipanggil oleh sang istri, "Mas, kesini, kamu tidak salah kamar." "Kenapa bapak saya mengatakan saya bisu?" "Karena mulut saya tidak pernah mengatakan hal-hal yang dilarang oleh Allah." "Kenapa bapak saya mengatakan saya tuli?" "Karena telinga saya tidak pernah untuk mendengarkan hal-hal yang berbau maksiat." "Kenapa orang tua saya mengatakan saya lumpuh?" "Karena kaki saya tidak pernah berjalan untuk menuju tempat kemaksiatan." Dan kalian tahu, hasil dari pernikahan antara Sabit bin Nu'man dengan wanita yang solehah ini melahirkan seorang imam besar, namanya Imam Abu Hanifah, atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi. Pelajarannya adalah,
Sabit bin Nu'man sadar apa yang dia lakukan salah. Ini seharusnya kita contoh, kita harus sadar hukum. Kalau salah ngaku. Coba kita hari ini, begitu salah dikejar-kejar sama kejaksaan. Masya Allah, sampai nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya. Kan batuknya kemudian abuh, yang mohon maaf, yang salah siapa? Bakpaunya. Sehingga seolah-olah orang punya salah di Indonesia itu semuanya menjadi seperti Fir'aun. Kenapa seperti Fir'aun? Fir'aun itu mohon maaf, orang yang tidak pernah susah, semuanya merasa benar. Sampai dia mengatakan, ini Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Artinya apa? Ketika kita punya salah, seharusnya ngaku seperti Sabit bin Nu'man. Jangan berperilaku seperti Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu misal mohon maaf, kalau dia kehujanan, yang pilek bukan hidungnya, tapi air hujan. Kalau dia makan sambal, yang mules bukan perutnya, tapi sambelnya. Maka ingat, kesadaran hukum itu penting. Sehebat apapun jaksa mengejar kesalahan-kesalahan kita, tetapi ketika kita tidak punya kesadaran, maka Tuhan tidak akan pernah mengampuni kita. Ingat, keadilan akan kau rasakan bila menyadari bahwa Tuhan hanya memberi ujian terberat kepada hambanya yang terkuat. Terima kasih Pak Haji. Oh, saya disuguh ini Pak Haji ini. Inilah karena host kerennya dikasih makan Pak. Izin nih Pak Haji ya. Monggo. Wah, ini sop ayam ala ngobrol bareng Gus Miftah. Yang jelas ayam mati Pak. Kalau ayam hidup kan nggak mungkin itu. Kenapa ini enak? Rahasianya di sini, luar biasa. Sasa MSG melezatkan semua makanan seluruh generasi supaya kita bisa nikmati hidup sepenuhnya. Pak Jia, sebenarnya saya pengen ngobrol banyak, masih tadi banyak yang belum kita obrolkan, tapi waktunya habis Pak. Iya. Terima kasih hadirnya Pak Jaksa Agung. Sehat terus. Amin. Dan para pemirsa Sobat Kepo, kita akan kembali ketemu minggu depan dengan bintang tamu yang luar biasa. Tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.